Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya hari ini dengan baca doa dulu. Salah satu mimpin doa. Siapa yang mau mimpin doa? Vina mau mimpin. Yuk. Berdoa mulai. Doa singkat. Oke, alhamdulillah. Tadi sudah diawali dengan berdoa. Kita lanjutkan ya. Hari ini kita akan membahas tentang damai mulai diri sendiri. Jadi karena kita ada kebinekaan tentang wawasan kebinekaan global. Nah, salah satu topiknya adalah damai mulai dari diri. Nah, kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, di sini nanti capaian pembelajaran yang harus kita peroleh adalah memahami konsep tentang ragam identitas. Kemudian yang kedua, memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri serta bagaimana mempraktikannya dalam konteks yang beragam. Nah, ini dua capaian yang akan kita pahami di kesempatan kali ini. Oke. Nah, sekarang untuk masuk ke konsep, kita mulai dari pertanyaan pemantik. Nah, yang pertama dulu, kelihatan dari belakang? Kelihatan. Oke, pernahkah Anda merasa malu tentang identitas diri Anda sehingga Anda perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Oke, ada yang mau jawab? Ismi, mau jawab? Ya. Pernah, karena saya dulu tidak mau memberitahu tentang identitas saya karena identitas saya terlalu unik bagi orang lain. Oke, terima kasih Ismi. Oke, pertanyaan yang kedua, mengapa muncul perasaan tersebut? Mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Ada lagi yang punya seperti Ismi, yang punya tadi suka menyembunyikan identitas? Siapa? Hanan? Alasannya apa? Alasannya itu biasanya karena kalau dari saya sendiri, saya nggak ingin ketahuan dari orang lain gitu. Saya ingin kayak diri saya sendiri, jadi orang-orang itu nggak perlu tahu identitas saya itu sebenarnya kayak gimana, kayak gitu saya. Oke, terima kasih Hanan. Oke, sekarang yang terakhir ya. Apakah Anda merasa bebas dan merdeka menampilkan diri yang utuh di sekolah tanpa ada perasaan takut diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Pernah nggak merasa ini? Jadi di sini, apakah Anda merasa bebas dan merdeka menampilkan diri yang utuh di sekolah tanpa ada rasa takut diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Ada yang mau jawab? Cahya? Ya, soalnya karena apa yang kita punya dari diri kita itu ya identitas kita. Jadi menurutku itu hal yang ya harus kita biasa aja sih, kayak kita tuh percaya sama diri kita sendiri, percaya diri apa yang identitas yang kita punya. Oke, di sekolah bebas ya? Ya, bebas. Oke, lanjut. Dari pertanyaan pemantik tadi, oke, kita lakukan permainan ya, permainan sebentar. Nanti biar semakin mengerti identitas kalian masing-masing, kita lakukan permainan. Nah, permainannya nanti ketika Ustazah sebutkan misal ya, suku siapa yang dia suku Jawa misalnya, kalian maju. Jadi nanti berdiri. Sekarang berdiri dulu ya. Berdiri. Nah, nanti posisinya di sini aja ya. Atau mau nanti misalnya saya suku Jawa berdiri di sini, nah kalian maju ke sini, gitu ya. Misal itu. Nah, nanti pertanyaan seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang ada yang Papua? Maju ke sini, yang Papua? Iya. Oke, ada lagi selain Papua? Ada? Nggak ada. Oke, ada yang suku Jawa? Semua suku Jawa. Oke. Istri tertinggal. Oke, sekarang yang kedua. Tadi ada yang pertama Papua, kemudian suku Jawa, yang ketiga yang suka makan cilok di sini. Boleh pindah lagi. Yang suka makan cilok. Cuma Anda, yang lain nggak suka nih. Jangan es teh ya. Yang pengen ke FK.
Kamu beneran mau ke FK ini? Jurusan apa ya ini? Ayo, yang mau ke ini apa? Jadi yang mau ke FK ini? Ini nggak ada ke FK. Oke, lanjut. Yang mau ke psikolog ada? Satu doang. Isi enggak? Oke, terima kasih. Tadi ada berbeda-beda keragaman ya. Sekarang silahkan duduk dulu. Terima kasih. Tepuk tangan buat diri sendiri yang sudah maju. Nah, Des, silahkan duduk dulu. Vina duduk, Syanda duduk. Oke. Nah, sekarang kita lakukan refleksi dari permainan ya. Tadi kan kita udah bermain sebentar. Nah, dari permainan tadi, yang pertama ada pertanyaan nih. Apakah Anda selalu berada pada satu sisi identitas yang sama pada semua putaran permainan? Atau berubah-ubah? Berubah-ubah, oke. Kemudian yang kedua, apakah Anda tadi bertemu dengan seseorang yang satu identitas dengan putaran pertama? Ada nggak? Ada. Siapa, Han? Kamu ketemu sama siapa? Kalau yang putaran pertama kan awalnya yang dari suku Jawa misal ada Caca, tapi pas tadi yang siapa yang suka cilok itu tuh cuma ada aku sama yang lainnya yang Najwa atau Cahaya gitu. Oke, berarti ada ya. Terus tetapi berbeda identitasnya pada putaran berikutnya. Nah, ceritakan mengapa itu terjadi. Kira-kira apa? Kenapa setiap putaran itu dia beda-beda? Kenapa? Kenapa? Ada yang pengen jawab? Ada yang pengen jawab? Perbedaan selera. Perbedaan selera. Oke, berarti perbedaan identitas ya. Oke, terus yang selanjutnya. Dari semua identitas tadi, mana yang menurut Anda paling penting dan berharga buat Anda? Oke. Dari siapa? Rara aja yang yo. Yang paling penting mana, Rara? Suku Jawa atau FK-nya? FK-nya. Diurutkan dari yang pertama, yang mana? Suku Jawa karena nasionalisme Indonesia. Oh, terus yang kedua? Tak kira. Yang kedua apa? Sama yang kalau misalnya yang enggak saya tempatin juga dimasukin. Enggak, yang kamu tempatin aja. Ya udah itu sama FK-nya. Sama FK. Berarti yang terpenting adalah dari suku Jawa ya. Iya. Jadi bersyukur nih punya suku Jawa. Oke, terima kasih Hera. Lanjut. Nah, setelah kita lakukan refleksi, nah kita akan memahami beberapa konsep tentang ini ya, tentang ragam identitas. Yang pertama, kita pahami bahwa setiap orang punya banyak identitas. Kita lihat di video ini ya. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman barumu ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka ngumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain, hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya, hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder, sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik, mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas.
Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Oke, itu tadi ya. Setiap orang punya ragam identitas masing-masing ya, bisa dipahami? Oke, next. Dan tadi kalau permainan, satu orang bisa punya banyak identitas kan. Ada yang mungkin suku Jawa, yang pengen ke FK. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian di konsep ini, kita harus memahami bahwa kita mungkin punya kesamaan identitas dengan seseorang, tetapi mungkin berbeda identitas yang lain. Contoh misal identitas agama. Jadi mungkin sama suku tapi beda agama. Kemudian yang kedua, ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Ada juga identitas yang kita bisa bangun, ciptakan, dan kita ubah. Misal apa? Identitas yang kita terima sejak lahir. Suku, misal kalian lahir di suku Jawa, bisa nggak diubah lahir lagi? Nggak bisa kan? Nah, itu identitasnya nggak bisa diubah. Atau misal lahirnya di kota Klaten, atau mungkin lahirnya di Boyolali, bisa nggak diubah lahir lagi? Nggak bisa. Nah, itu tidak bisa diubah. Kemudian ada juga identitas yang bisa kita bangun. Jadi bisa kita bangun, kita ciptakan, kita ubah. Contohnya apa? Identitas tentang agama gitu ya. Dia bisa kita ubah nanti, misal awalnya yang mau Kristen, dia ke Islam, atau ke Kristen atau ke Katolik. Bisa kan? Bisa dipahami? Terus yang ketiga, ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika orang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Contoh apa? Bisa ngasih contoh? Yang identitas kalian yang misalnya direndahkan itu kalian nggak suka, kalian tersinggung. Contoh apa? Agama. Selain agama apa? Selain agama apa? Suku. Terus apa lagi? Ada lagi? Udah. Oke. Nah, sekarang tadi kita sudah memahami konsep keberagaman. Nah, yang kedua adalah gunakan standar diri sendiri. Bahwa kita harus memahami bahwa setiap orang itu unik gitu ya dengan identitasnya dan tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Jadi tidak ada standar yang seharusnya, tapi standarnya itu masing-masing. Jadi standar umum tidak bisa dijadikan patokan. Nah, misalnya kayak cantik gitu ya. Cantik kan kalau atau ganteng itu harus kayak artis Korea, nggak bisa. Itu standar umum gitu ya, nggak bisa setiap orang. Mungkin gantengnya Ustadzah bukan ganteng Korea ya, tapi mungkin ganteng orang India atau apa, atau ganteng suami Ustadzah gitu ya, atau mungkin Hanan gantengnya Korea. Nah, itu beda. Atau mungkin cantik versi televisi kan yang putih gitu kan, yang putih yang glowing. Nah, mungkin ada orang yang cantiknya nggak usah glowing, nggak usah putih. Nah, itu tergantung standarnya masing-masing. Nah, maka yang kedua adalah gunakan standar diri sendiri, karena setiap orang itu adalah unik gitu ya. Terus next. Nah, kita akan melihat ini ya, standar itu berbeda-beda setiap tempat dan waktu. Minta tolong. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata, kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki. Baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik. Dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena nggak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai.
Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik. Gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Merekalah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar keren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Oke, tadi bisa dipahami ya. Dari identitas, kita harus mempunyai standar diri ya. Jadi nggak usah minder kalau prestasinya. Ya, setiap orang punya passion sendiri-sendiri. Mungkin yang mau ke FK, yang mau ke teknik, yang mau ke psikolog. Jadi punya standar masing-masing. Dan tidak bisa dibandingkan ya, karena setiap orang itu punya keistimewaan masing-masing. Terus konsep yang ketiga adalah welas asih pada diri atau self-compassion. Nah, ini adalah karena tadi kita memahami bahwa setiap orang itu unik, setiap orang itu istimewa, dan kita harus memahami, menerima apapun yang ada di diri kita. Nah, ini yang dinamakan self-compassion. Nah, self-compassion itu diantara narsis sama self-pity. Kalau self-pity itu apa? Mengasihani diri sendiri secara berlebihan. Atau merasa jadi orang paling menderita sedunia, pokoknya paling malang. Nah, kalau narsis itu mengagumi diri secara berlebihan. Nah, kalau kita self-compassion atau welas asih itu harus berada di antara ini, karena narsis itu mengagumi diri terlalu berlebihan itu akan membawa kita kepada egois ya. Nah, sedangkan self-pity mengasihani diri sendiri secara berlebihan, kan kita nggak boleh berlebihan ke atas atau ke bawah gitu ya. Nah, kalau kita terlalu merasa paling menderita, paling malang sendiri, kalau nggak FK enggak, kalau nggak teknik enggak, nah itu merasa malang gitu. Nah itu kita akan menjadi minder. Nah, ini tidak bagus buat kesehatan mental kita nanti ya. Jadi harus berada di tengah-tengah, nggak narsis tapi juga nggak self pity. Bisa dipahami ya. Nah, dari sini kita harus mulai mencintai diri kita sendiri. Nah, di sini para ilmuwan mengidentifikasi 3 kelompok dari mencintai diri sendiri. Nah, ini beberapa latihannya. Yang pertama ada kebaikan diri, mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri sendiri. Jadi yang pertama kita harus mengekspresikan cinta. Jadi berterima kasih kepada diri sendiri. Terima kasih sudah melalui hari ini atau mencapai prestasi ini gitu ya. Kita harus punya kebaikan diri ini, mengekspresikan cinta kepada diri sendiri, dan sehingga kita muncul nanti penerimaan terhadap diri sendiri. Kemudian yang kedua, kesadaran penuh. Mungkin beberapa kali bisa ambil nafas yang dalam, kemudian intinya kita mendalami apa identitas kita, kemudian tanpa menghakimi kelemahan-kelemahan kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah keterhubungan. Memperluas kesadaran kita kepada semua makhluk dan mengakui bahwa setiap orang mengalami
pengalaman yang sulit. Jadi kalau yang pertama tadi kita mengekspresikan cinta kepada diri kita, kemudian yang kedua menyadari penuh bahwa ya kelemahan-kelemahan kita, kemudian yang ketiga adalah mengakui bahwa setiap orang itu pasti pernah mengalami pengalaman yang sulit. Ya, jadi itu nanti akan memunculkan kita kepada kepedulian. Kalau kita berhasil punya rasa welas asih pada diri sendiri, jadi menerima apapun yang ada di karakter yang ada diri, entah itu karakter, budaya, atau asal dilahirkan dari bapak ibu siapa, nah itu diterima, maka nanti akan muncul ini ya, muncul welas asih pada diri ya. Nah, bisa dipahami ya. Nah, ini manfaat mencintai diri sendiri adalah yang pertama mengurangi stres, kecemasan dan depresi. Nah, kalau kita udah muncul self compassion, maka nggak akan stres. Kan kita bayangin ya, kalau kita akan selalu membandingkan dengan orang, terus fokus pada kelemahan, maka kita akan stres ya, cemas dan depresi. Kemudian yang kedua, meningkatkan kebahagiaan. Kemudian yang ketiga adalah membantu ketahanan dalam manajemen konflik itu ya. Nanti akan memunculkan kepedulian terhadap sesama. Makanya self compassion itu penting karena nanti hubungannya kaitannya dengan kepedulian terhadap sesama. Next. Nah, yang terakhir sekarang adalah kita mengaplikasikan ke Galilei diri. Karena tadi kita mengenal bahwa kita harus mengenal diri kita untuk bisa ulas asih kepada diri kita, untuk menerima diri sendiri, maka silahkan buka tab masing-masing. Ustazah kirimkan link Padlet tadi ya, sudah dikirim ya? Sudah. Oke. Nah, nanti buatlah galeri dalam bentuk biodata atau CV, terserah ya. Yang penting itu menunjukkan identitas kalian. Mau nama, tanggal lahir, kesukaan, atau mau hobinya apa, sekolahnya di mana, terus mau cita-cita klub apa, terserah ya. Nah, terus nanti silahkan diposting di Padlet. Bisa mengomentari temennya yang udah selesai. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Ya udah, silakan diletakkan dulu tabnya. Tabnya diletakkan. Nah, sekarang karena kita sudah mengenal identitas kita, maka yang akan kita lakukan adalah tindakan konkret agar kita bisa punya rasa welas asih pada diri sendiri ya. Nah, silahkan berterima kasih kepada diri sendiri. Habis itu berterima kasih kepada teman, karena ketika welas asih itu nanti akan menimbulkan kepedulian kepada teman, karena kita kan peduli sama diri sendiri, otomatis kita akan, kalau peduli itu kan bahagia, nah otomatis kita akan interaksi dengan temannya akan semakin peduli. Nah, habis itu ucapkan terima kasih kepada teman, habis itu berpelukan. Silakan. Terima kasih. Oke, kita tutup ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kesempatan kali ini tadi kita sudah mulai mengenal identitas masing-masing, terus memahami bahwa setiap orang itu punya identitas masing-masing yang unik, dan setiap orang harus punya standar identitas masing-masing, tidak usah membandingkan, dan dari situ kita akan memahami bahwa harus menerima setiap identitas, dan nanti akan memunculkan ini ya tadi, kepedulian terhadap sesama, dan kepedulian ini nanti yang akan menjadikan kita menyadari bahwa setiap keberagaman itu harus kita terima. Ya, mungkin itu kita tutup hari ini dengan hamdalah, dan semua silakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.